Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan segmentasi dan klasifikasi ya dengan metode OBIA atau Object Based Image Analysis menggunakan software eCognition. Ya, mungkin langsung saja kita buka saja ya untuk softwarenya eCognition. Kita pilih OK. Ya, tampilan awalnya adalah seperti ini. Pertama kita buat workspace-nya dulu ya. Di sini file, kemudian new workspace. Untuk lokasinya bisa kita sesuaikan saja dengan lokasi yang kita inginkan. Untuk namanya juga kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya buat sebagai demo, lalu pilih OK. Ya, ini bisa kita close saja ya. Tidak terlalu kita perlukan untuk ditampilkan. Selanjutnya kita pilih file, kemudian load image file untuk membuka image-nya dari baik itu foto maupun citra ya. Ya, di sini saya gunakan data ini, jadi FU Tanjung Lesung ini. Kita pilih OK. Ya, ini adalah data yang akan saya proses. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses segmentasi, kita bisa klik di sini terlebih dahulu, proses, kemudian proses tree untuk membuka window proses tree di sini. Lalu di window proses tree ini kita klik kanan, kemudian pilih Append New. Nah, di sini bisa kita drop down ke bawah ya. Nah, untuk metode segmentasi di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, mulai dari chessboard sampai contrast filter segmentation. Tapi di sini kita akan menggunakan yang ini, yaitu multi resolution segmentation. Nah, untuk parameter dari multi resolution segmentation ini ada beberapa parameter yang harus kita setting ya. Yang pertama adalah scale parameter, kemudian shape dan compactness. Nah, untuk shape ini intinya adalah perbandingan persentase bobot antara shape dengan color. Jadi kalau misalnya shape di sini kita pilih 0,1, maka bobot color itu adalah 0,9. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan saja dengan data yang kita punya. Nah, untuk compactness-nya ini adalah perbandingan bobot antara compactness dengan smoothness. Jadi kalau misalnya kita pilih, misalnya kita masukkan di sini compactness 0,5, maka smoothness-nya adalah 0,5. Sedangkan scale parameter ini adalah semacam threshold sejauh mana proses segmentasi itu akan dilakukan. Jadi ketika scale parameternya itu semakin kecil, maka hasil segmentasinya itu akan menjadi lebih detail, tapi sebaliknya ketika scale parameternya lebih besar, maka hasilnya akan lebih general seperti itu. Nah, misalnya di sini kita setting scale parameternya adalah 50, kemudian shape-nya adalah 0,3, compactness-nya kita buat 0,9 misalnya. Nah, bisa kita klik OK atau langsung execute di sini. Ketika kita klik OK, maka hasilnya akan masuk di proses tree ini. Nah, untuk melakukan execute, bisa kita klik kanan saja di sini, kemudian pilih execute. Ya, ini adalah hasil segmentasinya ya. Mungkin untuk mempreview sedikit bisa kita zoom. Nah, ini bangunan-bangunan sudah tersegmentasi, begitu juga dengan vegetasi ya. Termasuk juga sungai di sini. Jadi karena memang sungainya ada tampilan warna yang berbeda ya, jadi tersegmentasi menjadi beberapa segmen seperti itu. Ya, ini adalah hasil segmentasinya. Kemudian kita akan masuk ke proses klasifikasinya. Nah, untuk melakukan proses klasifikasi, kita terlebih dahulu harus membuat kelas-kelas yang akan kita klasifikasi. Jadi kita klik di sini classification, kemudian class hierarchy.
Ya, kita sesuaikan tampilannya supaya lebih mudah terlihat ya. Nah, di sini sudah muncul ya windownya. Nah, untuk membuat kelasnya kita klik kanan di sini, kemudian insert class. Nah, kita masukkan kelas-kelas yang akan kita klasifikasi, misalnya bangunan, warnanya merah misalnya ya. Lalu pilih OK. Ya, ini sudah masuk. Kita masukkan juga kelas-kelas yang lain. Misalnya badan air, kemudian vegetasi, lalu satu lagi mungkin tanah terbuka ya. Ya, oke, jadi 4 kelas ini yang akan kita klasifikasi ya. Selanjutnya kita uh, harus membuat sampel dari setiap kelas yang sudah kita buat ini. Caranya adalah uh, klik di sini classification, kemudian sample, kemudian pilih yang select sample. Nah, lalu kita pilih kelas yang akan kita buat sampelnya, klik di sini. Nah, untuk melakukan selection, kita terlebih dahulu harus tekan shift ya, shift di keyboard kita, baru kita pilih atau kita klik di segmen yang akan kita buat sampelnya. Nah, seperti ini. Jadi, ketika sudah kita klik, maka tampilannya akan berubah warnanya sesuai dengan kelas yang tadi, warna kelas yang tadi kita pilih. Nah, kita ambil ya saja ya beberapa sampel untuk sungai misalnya. Lalu untuk bangunan juga. Lalu untuk tanah terbuka, misalnya kita ambil jalan ya. Kemudian yang terakhir adalah vegetasi. Oke, jadi mungkin seperti ini dulu untuk sampel-sampel yang sudah kita buat ya. Selanjutnya kita harus mengatur filter space-nya. Itu bisa kita klik classification, kemudian nearest neighbor, lalu pilih yang edit standard and end filter space. Nah, di sini kita pilih yang object filters ya, kemudian layer values. Kita pilih misalnya untuk yang mean dan standard deviation. Jadi sudah masuk ke sini ya untuk mean dan standard deviation-nya. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk melihat separability-nya dari sampel-sampel yang tadi sudah kita buat, bisa kita klik tools di sini, kemudian 2D filter space plot. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi semakin terpisah sebenarnya semakin bagus, tapi
di sini kita batasi seperti ini dulu saja. Oke, selanjutnya kita melakukan pengaturan dulu untuk klasifikasi nearest neighbor yang akan kita proses. Kita klik classification, nearest neighbor, kemudian pilih yang apply standard NN to classes. Ya, kita pilih all, karena memang semua kelas yang akan kita proses. Kemudian kita pilih OK. Ya, setelah semua proses tadi sudah kita, atau semua pengaturan tadi sudah kita lakukan, kita bisa mulai melakukan klasifikasi. Kita pilih append new lagi. Kemudian kita ketikkan saja ya classification. Ya, yang paling penting di sini adalah active classes di sini. Jadi kita klik di sini ya. Lalu kita checklist semua kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita klik OK. Lalu kita execute seperti proses tadi segmentasi sebelumnya. Kita execute. Ya, sudah selesai ya. Untuk melihat hasilnya, bisa kita klik di sini, View Classification. Ya, ini adalah hasilnya ya. Jadi kalau misalnya kita zoom, mungkin ini seperti bangunan sudah berwarna merah, kemudian yang vegetasi hijau, yang sungai juga menjadi biru seperti ini, dan yang jalan atau tanah terbuka ini warnanya kuning. Nah, untuk variasi tampilan bisa kita lihat di sini ya, bisa kita show or hide outlines. Jadi tampilannya adalah seperti ini. Kemudian ini untuk yang transparan atau non-transparan outline objeknya. Jadi outline-nya itu akan ditampilkan atau tidak, seperti itu. Ya, yes. Berikut adalah hasil klasifikasi dari proses yang tadi sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk melakukan dissolve, bisa kita buat proses yang baru ya, di append new lagi. Jadi supaya hasilnya itu kurang lebih itu ya, hasilnya nanti akan kita buat seperti ini ya. Jadi untuk yang badan air misalnya itu nantinya akan menjadi satu objek seperti ini. Kemudian yang vegetasi juga, yang termasuk juga yang bangunan atau permukiman. Nah, ini bisa kita proses di sini. Merge region namanya. Nah, kemudian kita pilih kelas yang akan kita dissolve. Oke, sebelum mungkin tampilannya kita buat yang awal terlebih dahulu ya. Nah, merge region, kemudian kita pilih yang misalnya badan air terlebih dahulu ya. Oke. Ya, kita klik OK dulu. Nah, untuk selanjutnya kita execute. Ya, kita bisa lihat di sini sungainya menjadi satu fitur ya, atau satu segmen di sini. Nah, misalnya untuk yang lain juga bisa kita proses. Misalnya untuk bangunan. Lalu yang tanah terbuka.
terakhir adalah yang vegetasi. Ya, bisa kita execute saja. Ya, ini adalah hasil dissolve yang sudah kita buat. Ya, seperti itu kurang lebih proses dari segmentasi, kemudian klasifikasi, hingga proses dissolve-nya menggunakan e-cognition. Oke, sekian dulu mungkin video saya kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.